Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Hidung, pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung. Dengan mekanisme inspirasi di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke laring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada laring ini adalah tempat dilaluinya udara, pernapasan, dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui paring, udara akan melalui laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglottis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan menuju ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suatu suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi yang kemudian menentang pita suara sehingga bervibrasi atau bergerak. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terlentang erat dan bervibrasi sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari paring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat cartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea sehingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk merangkap debu, polen, dan kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam mempersingkat sistem pernapasan. Dari trakea selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengaruh ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran kecil yang disebut bronchiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantong udara di ujung bronchiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemungkinan akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi.